البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan perkataan Tahawi apa? Man hafizah? Rifqi wa nara wa ala man mata minhum. Baik. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah wa ala man mata minhum. Baik. Potongan yang pertama berkaitan dengan sholat jamaah. Nah, yang kedua berkaitan dengan sholat jenazah. Bahwasanya kita berkeyakinan bahwasanya sholat jenazah tetap diwajibkan atas kaum muslimin berkaitan dengan jenazah seorang muslim. Selama masih dalam lingkup Islam maka wajib disolati. Adapun bagi orang-orang yang mati di atas kemaksiatan atau kebid'ahan, maka di sana bagi sebagian kaum muslimin, terutama para da'inya, untuk menjauhinya, nah, sebagai bentuk tahdzir terhadap perbuatan yang dilakukan dia dan agar kaum muslimin yang lain tidak menirunya. Sekarang kita masuk pada perkataan At-Tahawi berikutnya. Wala nunzil ahadan minhum jannatan wala nara. Dan kita tidak menetapkan seorang pun dari kalangan ahli qiblah dengan neraka, tidak pula dengan surga. Qala syarih rahimahullahu ta'ala yuridu anna la naqulu an ahadin muayyanin min ahli al-qiblati innahu min ahli al-jannah atau min ahli an-nar. Ini maknanya. Jadi ini keyakinan ahli sunnah akhwan, bahwasanya kita tidaklah berkeyakinan tentang seorang secara per individu dari kalangan ahli qiblah bahwasanya dia itu adalah penduduk surga atau termasuk dari penduduk neraka. Jadi ini kaidah ahli sunnah dalam masalah tersebut. Apa itu? Fadil. Nah, ya, kita tidak menetapkan seorang pun dari kalangan ahli qiblah dia itu sebagai penduduk neraka atau penduduk surga. Orang per orangnya, si fulan ibnu fulan penduduk surga, si fulan ibnu fulan penduduk neraka, ini kita
tidak mengatakan demikian. Kecuali siapa akhwan? Illa man akhbara as-sadiqus sallallahu alaihi wasallam annahu min ahlil jannah kal asyrati radhiyallahu anhum. Kecuali siapa saja yang telah dikhabarkan oleh as-sadiq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah apa? Telah diberi wahyu, seorang yang jujur, tidak pernah berbohong. Kecuali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya dia termasuk penduduk surga, maka kita wajib mengimaninya dengan menetapkan orang per orangnya. Contohnya siapa? Kal asyrah radhiyallahu anhum, seperti 10 sahabat yang dijanjikan dengan surga. Baik. Siapa 10 sahabat tersebut? Al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Siapa saja? Indak Ukasha, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu dia tabi'i. Orang 3. Orang 3 siapa yang melengkapi? Ya. Siapa ini nama? Abdul Hafid. Orang 3 siapa? Razak. Yang belum disebutkan siapa? Yang belum disebutkan? Syahrul. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terus Sa'd bin Abi Waqqas. Kurang satu lagi. Sa'id bin Zaid. Ahsanta. Naam. Mudahnya ikhwan. Naam. Khulafaur Rasyidin yang 4. Kemudian ditambahkan Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu. Ya, sudah 4. Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu. Terus bagaimana baitnya? Wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Naam. Amiru Fihr yaitu maksudnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian baru apa? Siapa? Zubair bin Al-Awwam. Berarti sudah genap 10. Ya. Dihafal. Nanti malam saya tanya bisa. Ya, yang kecil-kecil. Siapa ini? Raihan. 10 sahabat yang dijanjikan dengan surga. Maksudnya 10 ini yang terkumpul dalam satu hadis, kawan. Adapun yang lainnya juga masih ada, enggak hanya 10 tok dari kalangan sahabat. Makanya kala Asyrah radhiyallahu anhum, nam alladzi jumi'u fi haditsin wahid, yaitu yang dikumpulkan penyebutannya dalam satu hadis. Wa in kunna naqul innahu la budda an yadkhulan nara min ahli al-kaba'ir man syaa'a Allahu idkhalahu an-nar. Walaupun kita semua mengatakan sungguhnya mesti ya
akan masuk ke dalam surga dari kalangan pelaku dosa besar siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah masukkan ke dalam neraka, thumma yukhraju minha bi syafaati syafi'in. Kemudian akan dikeluarkan dirinya dengan syafaat pemberi syafaat. Jadi pertama ikhwan, berkaitan dengan ta'yin ini. Ta'yin itu menunjuk orang per orang. Berkaitan dengan apa? Penunjukan orang per orang, maka akidah kita bagaimana Pak Mursalin? Tidak menetapkan orang per orang secara apa? Per individu bahwasanya dia itu penduduk surga atau penduduk neraka, kecuali yang datang dalil bahwasanya si fulan memang apa? Telah ditetapkan sebagai penduduk surga. Ini dipegang. Juga apa ikhwan? Kita yakini bahwasanya mesti akan ada dari pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam neraka, kemudian akan dikeluarkan dengan syafaat. Walakinna naqifu fi syakhsil muayyan, akan tapi kita itu tawakuf, ya, kita itu tawakuf berkaitan dengan orang secara personnya, orang secara per individunya, kita itu apa? Tidak menetapkan secara apa? Secara langsung. Kecuali yang datang dalil tadi, paham? Paham Talafid? Fala nashhadu lahu bi jannatin wala narin illa an ilmin. Sehingga kita tidak mempersaksikan untuk dia itu dengan surga maupun dengan neraka kecuali di atas ilmu. Li'anna al-haqiqata batinatun wa ma mata alaihi la nuhitu bihi lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii'. Dikarenakan hakikatnya itu apa? Batinah, yaitu sesuatu yang apa? Yang tidak bisa diketahui secara apa? Secara jelas, sesuatu yang tersembunyi. Hakikatnya tersembunyi. Apa? Titik dua enggak? Dapat kalian ada titik duanya enggak? Hah? Li'anna al-haqiqata batinatun. Hah? Hah? Berarti hak. Yang ada titik duanya siapa? Cetakan apa? Antum? Risalah? Li'anna al-haqiqata batinuhu berarti. Ya, kalian batinuhu. Hah? Diharokati nu. Hah? Berarti enggak ada alnya depannya. Hah? Enggak ada alnya depannya. Kalau seperti yang dibanyakan cetakan ini, berarti komahnya jangan di situ, antum dikasih komah juga. Batinah. Setelahnya komah. Baik. Jadi ada dua nuskhah, kita maknakan masing-masingnya, kawan. Untuk yang makna seperti dalam cetakan saya, li'anna al-haqiqata batinatun wa man mata 'alaihi la nuhitu bih. Jadi komah di situ memang. Dikarenakan hakikatnya itu tersembunyi. Paham kalau dibaca batinah. Dan perkara yang dia mati di atasnya itu kita tidak mengetahuinya bagaimana. Gitu. Tapi kalau berupa dhamir, ya, binusahli anna haqiqata batinihi wa ma mata alaihi la nuhitu bih. Ini apa? Dijadikan bentuk mudhaf ilaih. Pinjam pulpennya coba.
fi nuskhah haqiqata batinihi dengan apa? Bentuk mudhaf ilaih. Kalau di naskah kami al-haqiqata batinatun. Maknanya tidak terlalu berbeda. Intinya bahwasanya hakikat batin seseorang dan perkara yang dia mati di atasnya itu kita tidak mengetahuinya. Paham? Makanya kita tidak bisa mempersaksikan orang per orang itu apakah penduduk surga atau penduduk neraka. Kecuali siapa Muhammad? Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang datang dalil bahwasanya dipersaksikan dia sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Paham? Yang dipersaksikan dengan penduduk surga contohnya siapa Farid? Tadi siapa? 10 sahabat yang dipersaksikan dengan surga. Al-Ashra al-Mubasysyaruna bil Jannah. Juga Bilal, Fatimah, Hasan, Husain, Khadijah dan seterusnya. Lah, terus kalau kita tidak bisa menetapkan orang per orangnya secara apa? Secara tegas kecuali yang datang dalil. Lalu bagaimana? Kata beliau, lakin narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii, akan tetapi kita berharap bagi orang yang berbuat baik yaitu adalah penduduk surga, dan kita khawatir atas orang-orang yang berbuat buruk dia sebagai penduduk neraka. Qala walis salafi fi syahadati bil jannati thalathatu aqwal, dan di sisi para salaf berkaitan dengan persaksian dengan surga itu ada 3 pendapat. Ahaduha alla yushhada li ahadin illa lil anbiya, wa hadha yunqalu an Muhammad ibn al-Hanafiyyah wal Auza'i. Pendapat pertama, tidak dipersaksikan untuk seorang pun kecuali nabi, ya kan. Tidak mempersaksikan bahwasanya fulan itu penduduk surga kecuali nabi. Kalau nabi kita bersaksi bahwasanya dia penduduk surga. Ini pendapat pertama, nabi tok yang dipersaksikan. Pendapat Muhammad bin Hanafiyah dan Al-Auza'i. Wa tsani annahu yushhadu bil jannati likulli mu'min jaa fihi nas, wa hadha qaulu katsirin minal ulama'i wa ahli al-hadits. Yang kedua yaitu dipersaksikan dengan surga siapa saja atau semua orang yang beriman yang datang padanya nas bahwasanya dia itu penduduk surga, maka kita persaksikan selama datang nas. Fulan fil jannah misalnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, itu dalam hadis. Maka kita persaksikan walaupun bukan nabi. Paham? Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama dan ahli hadis. Wa tsalits annahu yushhidu bil jannati, atau annahu yushhadu bil jannati li haula wa liman syahida lahul mu'minun. Yang ketiga lebih luas lagi, yaitu dipersaksikan dengan surga untuk orang-orang yang datang nas padanya dan siapa saja yang dipersaksikan oleh kaum mukminin. Kama fi sahihain annahu marra bi janazatin fa athnau alaihi bi khair. Fa athnau alaiha bi khair. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa marra bi ukhra fa uthni alaihi bi syarr. Faqala wajabat. Ya, ini dalilnya kenapa kok kalau yang dipersaksikan oleh kaum mukminin diyakini dia masuk surga. Hadisnya ini, ikhwan. Nah, dari hadis ini juga sebagian saudara-saudara kita dari masyarakat sekitar banyak terjatuh dalam kebid'ahan. Nanti akan kita bahas. Nah, hadisnya dalam sahihain, dilewatkan suatu jenazah, kemudian manusia
memujinya dengan kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, ya, pasti akan dapat sesuai yang dipujikan. Famurra bi ukhra, kemudian lewat jenazah yang lain, fa uthni alaihi bisyar, kemudian dipuji, kemudian apa? Diperbincangkan dengan kejelekan. Di sini menunjukkan asna ikhwan, asna ala itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Baik. Jadi kalau tadi diperbincangkan dengan kebaikan, dipuji-puji, kalau sekarang apa? Diperbincangkan dengan keburukan, dicela. Faqala wajabat, maka Nabi mengatakan pasti akan dia dapat sesuai yang dikatakan manusia. Fa fi riwayatin qarrara wajabat 3 marrat. Nabi katakan wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Umar, ya Rasulullah, ma wajabat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza athnaytum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa hadza athnaytum alaihi syarran wajabat lahun nar, antum syuhada'ullahi fil ard. Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang mesti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ini, kalian puji atas orang ini kebaikan, maka mesti akan masuk ke dalam surga. Dan kalian cela orang ini dengan keburukan, maka mesti akan masuk ke dalam neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini muttafaqun alaih, ikhwan. Baik. Cuman maksudnya adalah bahwasanya siapa saja yang dipersaksikan kebaikan tanpa harus ditanya, dalam artian manusia memang mengetahui kebaikan dia, persaksian yang sebenarnya. Nah, tahu fulan baik, kemudian apa? Diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan kebaikan. Maka orang yang seperti ini memang yang dikenal manusia kebaikan. Sehingga apa? Nah, merupakan harapan besar untuk dia apa? Mendapatkan kemuliaan dengan surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tushikuna an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar. Hampir-hampir kalian itu akan tahu penduduk surga dari penduduk neraka, bisa membedakan. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bitsana'il hasan wa tsana'is sayyi. Maka ditanya dengan apa bisa diketahui penduduk surga dan penduduk neraka? Dengan pujian yang bagus dan pujian yang buruk, atau pujian yang bagus dan celaan yang buruk. Dan yang seperti ini akhwani fillah dibawa pada salah satu dari dua kondisi. Mahmulun annahu qala dzalika ala sabilin ghalabatidh dhann aw ala sabilir raja' lal qata. Jadi pasti, yaitu semoga mesti mendapatkan apa yang menjadi konsekuensi pujian tadi berupa surga atau neraka. Atau kebanyakannya, atau dugaan kuat. Nabi menduga kuat orang yang seperti itu akan mesti menjabat masuk ke dalam surga. Paham? Jadi perkataan wajabat, nah itu dibawa pada kondisi ini, yaitu ala sabili ghalabatidh dhann atau ala sabili raja lal qata, dibawa pada kondisi sangkaan yang kuat atau harapan, bukan memastikan. Fa akhbara anna dzalika mimma yu'lamu bihi ahlul jannati wa ahlun nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya pujian manusia itu termasuk di antara perkara yang bisa diketahui dengannya penduduk surga dan penduduk neraka. Baik. Jadi intinya kawan, dalam paragraf ini yang pertama, kita tidak mempersaksikan seorang pun dari kaum muslimin secara berindividu bahwasanya dia penduduk surga atau penduduk neraka kecuali yang datang nas. Kemudian siapa saja yang datang nas dalil tentang penegasan dia akan di neraka atau di surga, maka kita imani itu dan kita tetapkan. Sehingga dari khilaf yang ada pada salaf tentang masalah persaksian dengan surga dan neraka, pendapat yang rajih yang mana? Pendapat yang kedua, ya. Pendapat kedua yang rajih yang dipilih oleh mayoritas para ulama dan ahli hadis. Adapun hadis, tushiku an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar, demikian pula
hadza athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, ini ada dua kemungkinan, tiba pada ghalabatidz dzan atau pada apa? Sabil ar-raja. Tiba pada kondisi dugaan yang kuat atau sebagai harapan. Selain itu maka tidak boleh kita apa? Kita sembarangan menetapkan fulan penduduk neraka, fulan penduduk surga, tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang dan kita tidak tahu hakikat batinnya. Mungkin seorang terlihat bagus di luarnya tapi ternyata menyimpan kemunafikan. Nah, bisa saja, sehingga tidak boleh kita menunjuk orang per orang penduduk surga atau penduduk neraka kecuali yang datang dalil. Ini dari kalangan kaum muslimin. Ada pun orang yang jelas kekafirannya, kawan, dia tidak memeluk keislaman, ya, seorang kafir misalnya beragama Nasrani, kita tidak boleh ragu bahwasanya dia apa? Penduduk neraka, karena dia mati di atas kekufuran, tidak memeluk Islam. Paham ini bedanya? Dan tidak boleh kita ragu tentang hal tersebut. Naktafi bihadza subhanallah.